Selamat datang di Lope Lokaloka bersama saya Marina Nur Prativi. Kali ini kita ketemu dalam seri Paham Teknologi Pangan dalam Olahan Gluten Free, khusus untuk membahas mengenai emulsifier ya. Emulsifier ini biasanya sangat dihindari dalam olahan makanan yang diklaim sehat gitu ya, termasuk di olahan gluten free. Yuk, sekarang kita kupas tuntas sebenarnya apa sih emulsifier, benar nggak sih dia berbahaya, dan apa itu perannya dalam olahan makanan sehingga dia itu banyak digunakan. Oke, materi ini disponsori oleh Lokaloka. Lokaloka bisa bikin makanan Anda lebih enak, lebih sehat tanpa menggunakan tepung terigu. Anda bisa mendapatkan potongan harga langsung 10% untuk semua produk Lokaloka, khusus pembelian di website official ya, www.lokaloka.com, dengan menggunakan kode kupon LOPE. LOPE, Lokaloka Podcast, gitu ya. Jadi, masukkan kode kupon LOPE sebelum Anda check out produk yang Anda perlukan di website official lokaloka.com. Oke, ini banyak nih yang mau kita bahas, dari emulsifier itu apa, kegunaannya, jenis-jenisnya untuk cake, jenis-jenisnya untuk produk lain seperti minuman, selai, es krim, saus, kemudian regulasinya, penggunaannya, dan resiko terhadap kesehatannya ya. Materi ini saya susun dengan meninjau beberapa penelitian yang sudah dipublish di jurnal-jurnal yang kredibel gitu ya. Jadi mungkin informasi yang saya tampilkan di sini nanti Anda sudah tahu, atau Anda baru tahu, atau mungkin Anda lebih tahu. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di akhir sesi ya. Oke, yang disebut dengan emulsifier sebenarnya dia adalah zat yang bisa membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur, seperti minyak dan air. Anda ambil air segelas, kemudian tuangkan minyak sayur, dia akan terpisah. Minyaknya di atas, airnya di bawah, betul? Dengan menambahkan emulsifier, maka minyak dan airnya akan bisa bersatu. Nah, tercampurnya minyak dan air ini, terbentuknya campuran yang homogen ini sangat diperlukan dalam produk olahan makanan. Banyak sekali produk olahan makanan yang memerlukan campuran yang homogen. Sehingga digunakanlah emulsifier. Emulsifier ini juga ada yang alami, ada yang sintetik yang tergolong ke bahan tambahan pangan. Dari Peraturan Kepala Badan POM nomor 20 tahun 2013, ada 80 jenis bahan tambahan pangan yang tergolong emulsifier. Karena ini benar-benar digunakan luas banget dalam aneka produk olahan pangan ya. Tidak hanya ketika Anda membuat cake menambahkan SP, tidak sesimpel itu. Tapi banyak sekali jenisnya ya. Oke, nah ini kita bisa lihat tuh ya. Ini beberapa jenis makanan, minuman yang memerlukan peran emulsifier. Yang memerlukan peran emulsifier untuk mendapatkan campuran yang homogen. Kenapa campurannya harus homogen? Untuk mendapatkan karakter produk yang Anda sukai dan Anda bisa makan. Kalau enggak, nanti Anda sebagai konsumen tuh komplain gitu. Kok kayak begini sih produknya, kok memisah, kok rasanya nggak enak, kok mouthfeel-nya aneh, seperti itu. Kok teksturnya aneh gitu, nggak seperti yang Anda harapkan. Gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh, emulsifier penggunaannya pada cake gitu ya. Apa gunanya emulsifier pada cake? Yang pertama, untuk menyatukan bahan kue. Bahan kue itu apa yang utama? Cake itu kan tepung, telur, gula, lemak gitu ya. Itu semua ada yang lemak dan ada yang non-lemak. Sehingga perlu agen yang berfungsi sebagai menyatukan campuran tersebut supaya adonan kita kokoh dan stabil. Selain itu juga fungsinya untuk melembutkan tekstur cake dan menambah keempukan cake. Nah, ditambahkan juga emulsifier untuk menambah volume pengembangan cake sehingga cake tidak mudah kempis saat dipanggang. Kemudian cake yang dihasilkan juga pori-porinya lebih halus dan lebih seragam hingga dapat memperpanjang masa simpan cake. Banyak banget kan peran emulsifier pada cake. Oke, ini adalah jenis-jenis cake emulsifier ya, yang antara lain mengandung ester, asam stearat, mono, dan digliserida. SP, dia menyatukan adonan agar tidak mudah turun untuk cake yang dibuat dengan metode spoon di sini ya. Ini saya contohkan, biasanya merek yang mudah ditemui itu adalah merek kupu-kupu, dan mereknya nggak cuma kupu-kupu ya, banyak. Takarannya 1-2% dari berat adonan.
Kemudian ada ovalet juga, ini lebih bagus digunakan untuk cake yang telurnya banyak, seperti lapis legit atau bolu gulung. Takarannya juga 1-2% dari berat adonan. Kemudian TBM ya, ini komposisinya lebih kompleks dari ovalet. Bagusnya digunakan untuk cake yang berat seperti fruit cake, coklat cake gitu ya, atau cake yang mengandung kacang-kacangan. Takarannya juga sama, 1-2% dari berat adonan. Kemudian ini ada emulsifier yang dapat digunakan untuk minuman, kemudian juga produk dessert gitu ya, es krim, saus. Ini ada yang pertama adalah CMC, ini juga mudah ditemukan ya, carboxymethyl cellulose. Ini baterai saya, aduh sebentar sambil dicas ya. Yang pertama di sini kita CMC ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan minuman atau selai supaya partikel padatannya itu terdispersi merata apa ya. Jadi tidak ada endapan gitu, tidak ada endapan. Bagus dianya ya. Kalau kita bikin jus jambu biasa nih kita saring ya, jus jambu bukan apa sari buah jambu ya, sari buah jambu. Jadi setelah kita bikin jus kita saring lagi sehingga dapatnya airnya doang. Didiamkan beberapa saat, maka akan ada padatan yang turun di bawah, akan ada padatan yang mengendap di bawah. Dan untuk produk komersialnya tidak diinginkan, jadi pengennya dia terdispersi merata, tidak ada endapan. Salah satunya adalah perannya menggunakan CMC. Kemudian di sini juga ada karagenan yang berfungsi sebagai pengental dan pengemulsi aneka produk olahan makanan dan minuman yang diproduksi dari rumput laut. Oke, nah ini coba kita cek ya peraturan Badan POM tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pengemulsi. Tadi untuk SP ovalet dan TBM itu kan dia salah satunya mengandung digliserida ya, nih mono and digliserida fatty acid asam lemak. Kita bisa lihat adiknya dia tidak dinyatakan. Fungsi lainnya antibui, pengental, penstabil, peningkat volume ya, tadi sudah dijelaskan dalam perannya untuk membuat cake. Oke, nah ini adalah contoh penggunaan emulsi yang mengandung mono dan gliserida asam lemak pada beberapa jenis kategori pangan. Kebanyakannya dia CPPB. Jadi secara aturan Badan POM dia itu adenospecified dan CPPB, cara pengolahan pangan yang baik. Artinya batas maksimumnya pada bahan makanan tidak diatur dalam kerangka mencegah terjadinya risiko kesehatan pada manusia. Gitu. Jadi CPPB itu adalah penggunaannya diatur sesuai dengan tujuan hasil akhir yang diharapkan. Tadi sarannya 1-2% dari adonan. Gitu ya, di sini ya. Jadi ovalet, SP dan TBM ADI tidak dinyatakan dan dia tergolong CPPB, digunakan secukupnya untuk tujuan penggunaan. Sama seperti santan gam ya di beberapa episode kita yang lalu. Kemudian di sini ada ester asam lemak dan asam asetat dari gliserol. Ini juga adinya not specified. Ini banyak digunakan untuk produk-produk ini. Penggunaannya batas maksimumnya CPPB. Gitu ya. Ini dibahas lagi ya. ADI adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Kalau ADI not specified berarti dia it's okay, nggak ada efeknya terhadap kesehatan gitu. Kira-kira membacanya seperti itu. Ya, karena tidak ada efeknya, dia sudah melalui uji kimia, biokimia, toksikologi, dan data lainnya. Jadi adenospecified itu toksisitasnya sangat rendah. Oke, yang kedua tadi ada istilah CPPB, jadi jumlah BTP yang diizinkan yang terdapat pada produk pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Jadi kata kuncinya diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan gitu. Ya, jadi kesimpulannya si emulsifier pada cake tadi, CMC apa bukan CMC sorry, apa tadi SP, ovalet, TBM itu dia tidak ada efek yang merugikan terhadap kesehatan gitu ya kalau mengacu pada peraturan kepala Badan POM tadi. Tapi silahkan kembali pada Anda masing-masing mau pakai atau tidak.
Kalau kami di Lokaloka, prinsip penggunaan BTP adalah BTP hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Kalau masih bisa bikin cake tanpa emulsifier, kenapa harus pakai emulsifier gitu? Kalau ada produk massal, pabrikan, kalau tanpa emulsifier itu mungkin susah karena banyak resiko kegagalan. Misalnya saat antri dipanggang, nah dia nggak bisa mempertahankan stabilitasnya. Beda lah kalau kita usaha rumahan, kita hanya bikin 1 sampai 10 cake aja, itu nggak apa-apa, nggak usah pakai emulsifier gitu ya. Kemudian, kalaupun harus menggunakan bahan tambahan pangan, hanya menggunakan BTP yang diizinkan dan takarannya tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan supaya tidak ada resiko kesehatannya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk produk cake, jika menggunakan bahan yang segar, tekniknya tepat, emulsifier tidak harus selalu digunakan. Atau kita bisa mengganti emulsifier sintetis dengan yang alami. Oke, kemudian BTP ini dia tidak digunakan untuk menyembunyikan bahan yang sudah rusak gitu ya. Artinya bahannya udah nggak berkualitas nih pakai BTP supaya masih tetap jadi produknya, itu nggak begitu konsepnya. Selalu gunakan bahan segar yang berkualitas dan tekniknya itu juga harus benar. Oke. Untuk resiko kesehatannya sendiri, di sini kita lihat FDA mengkategorikan emulsifier sebagai keras ya, generally recognized as safe. Kemudian Badan POM tersebut juga mengatur keamanan penggunaan emulsifier ya. Tapi terdapat nih penelitian yang mengevaluasi, ingat ya, ilmu pengetahuan itu berkembang, mengevaluasi pengaruh emulsifier terhadap mikrobiota pada usus dan kesehatan pencernaan. Nah, yuk ini kita lihat beberapa penelitian yang saya temukan ya. Oke, untuk jenis emulsifier CMC, ternyata ada loh resiko peradangan pada usus dan meningkatkan level bakteri tidak baik. Sama halnya seperti kalau kita menggunakan karagenan maupun P80, Twin 80 ini seperti SP ya. Oke, jadi apa namanya, dia itu beresiko terhadap kesehatannya pada kesehatan pencernaan. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda yang mempunyai alasan menghindari emulsifier, cek dulu emulsifiernya jenis apa dulu gitu ya, karena emulsifier sintetis pun tadi ada 80 jenis. Jadi dari ke 80 jenis itu dia dilihat juga dibuat dari apanya gitu, dibuat dari apa komposisinya. Kalau tadi yang saya sampaikan di mono dan di gliserida itu nggak ada pada CMC maupun di karagenan gitu ya. Itu berbeda berbeda produk gitu, berbeda jenis, berbeda bahan bakunya. Kemudian baru kita telusuri resiko kesehatannya. Ya, jadi resiko kesehatan ini karena adanya kandungan bahan pada jenis emulsifiernya. Nah, untuk Anda yang sama sekali mau menghindari emulsifier, itu bebas, itu pilihan Anda, nggak apa-apa. Untuk Anda yang ingin tetap menggunakan emulsifier sintetis, silakan, tapi selalu cek apa namanya, keamanan pangannya tadi, kemudian juga gunakan sesuai dengan takaran yang tepat, ya. Untuk mengganti emulsifier sintetis, kita bisa menggunakan bahan alami seperti lecitin pada kuning telur. Jadi misalnya kalau di cake Anda itu resepnya menggunakan 6 butir telur, bisa Anda tambahkan apa namanya, plus 1 kuning telur misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga menggunakan yogurt, tapi yogurtnya yang set bukan yang yogurt drink, berbeda. Dan pilih yang plain, kalau bisa pilih juga yang less fat. Selain itu bisa menggunakan buttermilk yang bisa dibuat homemade ya, karena buttermilk ini sebenarnya adalah um, kalau kita mengocok susu ya, sebelum jadi mentega itu kan jadi buttermilk dulu ya, kalau nggak salah begitu ya. Jadi intinya kalau kita mengocok susu itu bisa menghasilkan whipped cream, buttermilk maupun mentega. Nah, kalau mau bikin homemade sendiri nih yang ala-ala buttermilk, mencampurkan asam pada susu cair, didiamkan selama 10-15 menit. Asamnya bebas, boleh jeruk nipis, boleh lemon, boleh cuka makan.
Kemudian juga ada kasein pada susu bubuk maupun gelatin. Ini adalah tipe-tipe cake emulsifier alami. Berikut ini adalah sedikit referensi yang saya gunakan, nggak semuanya dimasukkan gitu ya. Oke, oh masih ada. Nah, ini ada beberapa jurnal yang saya acu tadi untuk melihat dampak emulsifier pada pencernaan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang emulsifier. Ya, jadi jangan kita buta menyatakan sesuatu itu nggak aman padahal kita nggak tahu ilmunya. Atau kita menyatakan sesuatu itu aman padahal kita nggak tahu ilmunya juga. Jadi perlu kita breakdown, kita cari tahu gitu ya. Oh, SP itu komposisinya apa? Oh, tadi dia mengandung monodigliserida. Dicek di Badan POM dia tergolong adinya not specified dan apa tadi CPPB gitu. Jadi itu lebih rendah resiko kesehatannya. Kemudian juga ada emulsifier untuk minuman, selai, sari buah, es krim. Tadi contohnya si MC dan karagenan itu yang umum digunakan di industri. Ternyata ada penelitiannya yang menyatakan bahwa kedua jenis produk tersebut menyebabkan peradangan maupun meningkatkan jumlah bakteri yang tidak baik di pencernaan Anda. Jadi kita harus mempelajari gitu ya, karena semakin kesini produk itu pangan semakin kompleks dan kita perlu tahu apa yang kita makan sebelum masuk perut gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak episode kali ini tentang seri mengenal bahan tambahan pangan, khususnya untuk emulsifier. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Untuk hal-hal yang masih belum jelas atau Anda ingin menanyakan, boleh via email ke saya langsung ke marina@lokaloka.com. Huruf L-nya ada 2 di tengah, LOKA, LLOKA.com.